Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan entrepreneur, pengusaha, UKM, kita lanjutkan lagi training online kita. Kita bicara terkait customer relationship. Jadi ini adalah blok yang keempat di bisnis model Canvas. Di customer relationship itu pada prinsipnya adalah bagaimana kemudian perusahaan tadi itu membangun hubungan dengan pelanggan. Bagaimana pelanggan itu bisa tetap loyal ke kita. Mereka tidak pindah ke bisnis yang lain, mereka tidak pindah ke produk yang lain. Mereka tetap melakukan pembelian, mereka repeat order ke kita, repeat order ke produk-produk kita. Jadi itu kita bicara customer relationship. Nah, untuk bisnis yang memang dia sudah berpikir untuk mengelola pelanggan, dia sudah berpikir untuk melakukan customer management, maka biasanya ada program-program khusus yang itu memang sebagai benefit atau sebagai sebuah layanan bagi pelanggan supaya mereka tetap loyal. Jadi ada macam-macam bentuknya, misalkan layanan pribadi. Layanan pribadi itu contohnya ya ada bisnis yang kemudian setelah kita menjadi pelanggannya, kita bisa kita bisa mendapatkan benefit, misalnya ada servis yang lebih cepat, kemudian misalnya diantar, tidak perlu kemudian ngantri dan seterusnya. Itu layanan pribadi. Ada juga memang dalam bentuk misalkan membership atau keanggotaan, sehingga ketika kita kita beli produk tertentu dan kemudian kita menggunakan kartu anggota, maka ada poin, ada kemudian diskon, ada merchandise, ada hadiah dan seterusnya. Nah, itu salah satu bentuk customer relationship. Intinya di blog ini adalah untuk mempertahankan mereka supaya mereka loyal. Namun juga harus perlu diingat dari sisi cost, dari sisi biaya. Apakah memang program-program customer relationship ini bisa memberikan dampak yang lebih baik dengan budget yang minim. Jadi sebenarnya ada banyak strategi yang bisa kita gunakan. Misalnya kalau kita lihat customer relationship-nya mungkin yang sekarang lagi populer adalah di ojek online gitu ya. Jadi di situ misalnya kita beli pakai voucher, kan di situ ada poin. Nah, dari poin-poin tadi kemudian kita bisa kumpulkan poin-poin itu. Nah, kemudian setelah misalnya cukup, maka ada beberapa manfaat benefit yang didapat oleh pelanggan. Misalkan dapat diskon makan di restoran A, kemudian dapat ditukar dengan kaos, dengan souvenir, dapat potongan diskon di travel A, di hotel A, hotel B dan seterusnya. Nah, itu bentuk-bentuk customer relationship. Jadi untuk memanjakan pelanggan. Namun juga perusahaan tadi kadang-kadang bisa modelnya adalah co-creation. Jadi perusahaan tidak mengeluarkan sendiri, tapi dia punya relationship dengan perusahaan-perusahaan yang lain untuk bekerja sama, misalnya ya bisa saling barter produk dan seterusnya. Sehingga biaya sebenarnya bisa kita atur untuk melakukan customer relationship ini. Oke, saya lanjutkan ke blok yang kelima. Nah, ini blok yang sebelah kanan yang terakhir di BMC adalah revenue stream atau alur pendapatan. Inti bisnis sebenarnya di sini. Jadi bisnis itu kita bicara dari mana kemudian bisnis itu dapat duit. Dari mana perusahaan itu mendapatkan profit. Tidak hanya profit, tapi juga bagaimana kemudian perusahaan tadi itu mendapatkan free cash, mendapatkan pemasukan yang sifatnya cash itu. Nah, itu di revenue stream. Jadi revenue stream itu adalah pendapatan kas yang dihasilkan oleh perusahaan. Tentunya banyak model-model bisnis yang kemudian dia melakukan
dia melakukan banyak model terkait revenue stream. Jadi kadang-kadang bisnis utamanya misalkan contoh di hotel. Hotel itu sebenarnya bisnis utamanya apa? Bisnis utamanya ya sewakan kamar itu. Dia menyewakan meeting room atau kamar itu. Tapi kemudian di situ banyak alur-alur pendapatan yang lain yang kemudian bisa dioptimalkan. Misalkan kalau hotel itu kan di sana ada restoran atau ada ada salon misalkan di hotel. Di hotel juga misalnya memberikan layanan pijat misalkan itu. Itu pendapatan tambahan dari restoran, dari laundry. Ya, laundry juga itu termasuk revenue stream. Jadi ada pendapatan-pendapatan yang itu didapat dari beberapa sumber. Nah, di revenue stream ini kita juga perlu perhatikan beberapa hal, yang diantaranya adalah untuk apa pelanggan itu mau bersedia bayar. Jadi kadang-kadang kita bisnis itu pertama mungkin gratisan, tapi kemudian bingung ini uangnya dari mana. Ternyata alasannya pertama ini dari iklan dan seterusnya. Nah, itu harus juga perlu diperhatikan. Meskipun kelihatannya bisnis model ini gratis, tapi juga harus diperhatikan perusahaan tadi itu mendapatkan pendapatan dari mana. Nah, contoh-contohnya apa? Revenue stream ini bisa jadi penjualan aset. Penjualan aset itu misalnya untuk bisnis yang bermain di properti misalnya, atau di jual beli mobil misalnya. Ada juga fee pemakaian. Fee pemakaian itu ya rental itu ya, rental mobil, rental alat-alat pesta dan seterusnya. Ada juga fee langganan. Nah, fee langganan ini contoh untuk apa? Ya, untuk TV kabel dan seterusnya. Ada juga bisnis itu yang menggratiskan ke konsumen, tapi dia dapat sumber pendapatan dari iklan. Ya, contohnya apa? Contohnya ya misalnya di televisi kita ya, televisi nasional, atau kemudian di internet, di Google dan seterusnya. Itu kan gratis, tapi kemudian didapat dari iklan. Nah, jadi kita sudah menyelesaikan 5 blok ini. Artinya apa? 5 blok ini adalah BMC yang sebelah kanan. Jadi di BMC yang sebelah kanan itu kita dituntut untuk berpikir menggunakan otak kanan kita. Kenapa gitu? Karena di blok sebelah kanan ini ibarat otak kanan. Jadi kita sekreatif mungkin, sebebas mungkin untuk berkreativitas, melakukan inovasi dan mengembangkan model bisnis kita. Nah, nanti yang di sebelah kiri, blok sebelah kiri itu kita nanti seperti otak kiri kita, itu kita dituntut untuk menganalisa, menghitung dan seterusnya. Baik, kita lanjut lagi nanti di video selanjutnya.